Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya pada kesempatan ini. Kita akan membuat tutorial pembuatan sistem inventory yang menggunakan pemrograman PHP dan database MySQL. Ayo Bapakku. Ya Om. Ya, jangan lupa sebelum lanjut bisa menyempatkan waktunya untuk menekan tombol subscribe dan like video ini agar supaya tidak ketinggalan kalau saya membuat tutorial sistem informasi. Oh ya, jangan lupa untuk mencegah dan menurunkan mata minus, plus, silindris, katarak, glaukoma, dan lain-lain, terutama untuk anak yang setiap hari ada di depan komputer, atau juga kita sebagai programmer setiap hari di depan komputer lebih dari 8 jam. Itu sangat perlu untuk menjaga kesehatan mata kita. Alhamdulillahnya pada saat ini kita ada produk kacamata terapi yang sudah anti UV, anti Blu-ray dari sinar radiasi gadget, dan juga anti kabel. Kacamata ini bisa dipesan di deskripsi. Dengan pemakaian rutin, insya Allah mata minus plus silindris bisa dicegah. Atau yang sudah punya minus plus silindris, insya Allah dengan pemakaian rutin mata minus plus silindrisnya akan berangsur-angsur turun. Oke, kita lanjut ke materi tutorial pembuatan sistem inventory. Hai. Kacamata. Mantap kacamatanya. 8, mantap. Mantap. Cocok. Oke, nah berikut ini adalah halaman login dari sistem inventory. Jadi di sistem inventory ini akan ada penjualan, pembelian, master barang, dan seterusnya. Ini adalah halaman loginnya. Kita masukkan username dan passwordnya. Username-nya admin, passwordnya juga admin. Login. Nah, jika berhasil login akan ditampilkan halaman dashboard. Nah, dashboardnya ini isinya adalah panel-panel yang berisi mengenai barang, kemudian tabel beli, detail beli, dan seterusnya. Kemudian di sini ada menu-menu yang lain. Yang pertama harus kita lakukan input setting, tapi di sini sudah ada settingnya. Ini digunakan untuk mengisi data usaha kita, ya, nama perusahaannya apa, alamatnya di mana, kemudian teleponnya berapa, kemudian masukkan juga logonya. Nanti si nama perusahaan ini akan muncul di sini inventory, nama perusahaannya, dan data perusahaan ini akan muncul juga di report, di laporan. Setelah kita mengisi data perusahaan, kita pilih tabel jenisnya, ya. Di data jenisnya di sini kita memasukkan data jenis barang. Caranya tinggal insert, klik tombol insert, masukkan jenis barangnya. Oke, misalnya obat herbal gitu. Yang kedua misalnya kita masukkan lagi contoh aja ini, misalnya ini
alat terapi misalnya ya. Oke, jadi kita punya dua buah jenis barang, ada obat herbal dan ada alat terapi. Nah, ikon ini digunakan untuk melihat detailnya. Yang ikon ini untuk edit ya, obat herbal. Kemudian yang tanda X ini untuk menghapus, misalnya kita hapus alat terapi. Oke, kita isi lagi. Oke, nah berikutnya ada jenis pencarian. Ini pencariannya bisa berdasarkan apa? Kode jenis dan jenis. Misalnya 01, kita klik search. Atau bisa juga dari field yang kedua dari jenisnya, misalnya obat herbal, atau kalau alat terapi kan ada ya semua, T misalnya terapi. Langkah berikutnya setelah memasukkan jenis barang, kita masukkan harga barang. Misalnya apa, klorofil gitu ya. Jenisnya obat herbal, kemudian harga belinya misalnya 150.000, harga jualnya 80.000. Kita masukkan klorofil. Oke, yang kedua misalnya omega, ini obat jantung. Obat apa namanya? Penurun tekanan darah tinggi juga. Harga belinya, kemudian kita masukkan harga jualnya. Oke, yang berikutnya apa, gamat misalnya, gamat ekstrak, masuk ke obat herbal juga. Oke, kita masukkan gamat, satu lagi lah ya. Ini kita masukkan yang B004, misalnya kacamata terapi. Oke, masuk ke alat terapi. Harga belinya misalnya, harga jualnya kita masukkan di sini kacamata. Oke, kita punya 4 barang yang nanti kita bisa pakai untuk melakukan transaksi pembelian dan penjualan. Oke, berikutnya kita isi data supplier misalnya ya. Sisa data suppliernya kita isi, kita klik menu supplier, klik tombol insert, masukkan suppliernya. Misalnya siapa namanya, Ella gitu. Dari mana alamatnya, Bandung. Teleponnya misalnya nomor kontaknya Ibu Ella juga, pakai foto ya, bisa pakai foto. Oke, yang berikutnya masukkan lagi misalnya apa, Keling misalnya ya, alamatnya misalnya Jakarta, teleponnya misalnya ke nomor telepon saya aja. Sini saya pakai Ella lagi misalnya. Nah, ini pakai nomor Ella aja. Oke, fotonya bisa pakai misal Keling. Oke, kita sekarang sudah punya 2 supplier. Yang pertama ini Ella, yang kedua adalah Keling misalnya. Oke, berikutnya kita masukkan data pelanggan. Oke, kita klik misalnya siapa, misalnya Kresi, alamatnya Sumedang misalnya, telepon. Oke,
nomor teleponnya nggak hafal, contoh saja, masukkan fotonya. Yang kedua misalnya siapa, pelanggannya Angel. Oke, Angel. Yang ketiga misalnya Selin, ini misalnya mana, Blitar. Kita masukkan nomor teleponnya, boleh pakai foto misalnya. Oke, sekarang kita sudah punya 3 orang pelanggan. Setelah kita memasukkan data setting, data jenis barang, data barang, kemudian data pelanggan dan supplier, kita bisa memasukkan data pembelian. Nah, karena stok di sistem ini tidak disimpan di tabel barang, tapi dihitung dari banyaknya barang sewaktu dibeli dan banyaknya barang dikurangi dengan barang keluar gitu ya. Berarti sebelum ada transaksi penjualan, kita harus melakukan transaksi pembelian terlebih dahulu. Oke, kita misalnya masuk ke tanggal sekarang misalnya, kode supplier dari Ella misalnya ya, kita masuk beli apa, misalnya beli korofil 10 selusin misalnya. Oke, kemudian kita masukkan lagi misalnya beli Omega berapa ini, 10 juga misalnya. Oke, berarti pada tanggal 30 Desember 2021 kita membeli klorofil sebanyak 12 dan Omega Squat sebanyak 10 botol dari supplier Ella. Dan satu lagi, kita membeli dari kode belinya misalnya tanggal sekarang juga, dari siapa, dari Keling misalnya. Kita membeli apa selain yang tadi misalnya Gamat ya, misalnya Gamat kita beli 10, dan satu lagi misalnya apa tadi, kacamata terapi ya, Kak Ionano ini ya, jumlahnya 10 misalnya. Oke, berarti kita pada tanggal 30 Desember 2021 membeli Gamat dan kacamata terapi dari suppliernya Keling. Oke, setelah melakukan pembelian, berarti ada stok barang, baru kita bisa mulai penjualan. Misalnya kita menjual apa, kode jualnya misalnya tanggal sekarang ke pelanggan yang pertama Gracie misalnya ya. Kemudian detail jualnya kita isi misalnya Gracie itu membeli klorofil sebanyak 5 botol. Oke. Kemudian yang kedua misalnya tanggal kapan, misalnya mundur 29, siapa, Angel ini beli apa, beli misalnya Omega 5. Oke, kemudian yang berikutnya misalnya tanggal besok siapa, Gracelyn misalnya beli apa, beli 2 Gamat 5 dan apa misalnya kacamata kayu nano 5. Oke, totalnya itu 5.800.000 misalnya ya. Nah, setelah kita membuat transaksi pembelian,
sehingga barangnya ada stoknya. Kemudian kita melakukan penjualan, ada stok barang yang keluar, kita bisa membuat laporan pembelian. Tinggal dipilih misalnya laporan pembelian untuk bulan ini atau tanggal berapa periodenya, klik proses, maka akan muncul laporan pembelian. Oke, di sini ada kop suratnya, laporan pembelian. Ininya tanggalnya masih salah. Telah diperbaiki, tanggal awalnya tentukan misalnya di awal bulan sampai akhir bulan ini Desember, kita proses. Nah, ini muncul laporan pembelian. Oke, barangnya, kode pembeliannya B001. Di sini tidak dibuat otomatis karena mungkin format dari masing-masing kode faktor pembelian di perusahaan itu berbeda-beda. Nah, jadi bisa disesuaikan. Nah, tanggal pembeliannya, kode suppliernya dan nama suppliernya. Nah, di bawahnya ini ada detail pembeliannya. Kalau kita beli ke supplier LA ini klorofil dan omega sebanyak 12 dengan total 3.400.000. Yang kedua ini kita ambil dari Keling dengan total 8.640.000, sehingga grand total pembelian kita di bulan ini adalah 12.040.000. Nah, ini adalah contoh laporan pembelian. Kita lihat laporan penjualan. Nah, di laporan penjualan ini sama, tentukan awal penjualan dan tanggal akhir penjualan atau periode laporannya. Ini bebas mau 1 hari, 2 hari, 3 hari, sebulan, 2 bulan dan seterusnya. Kemudian klik proses, maka akan ditampilkan laporan penjualannya. Kita lihat di sini tanggalnya 30, 29, 31, kode jualnya karena diurutkan berdasarkan kode jual, tapi nanti bebas bisa diurutkan berdasarkan tanggal, kode jual dan seterusnya. Kode pelanggan, nama pelanggan bebas. Di sini terlihat bahwa tanggal 30 ini pelanggan Gracie membeli klorofil sebanyak 5 botol dengan harga per botolnya 180.000, sehingga totalnya adalah 900.000. Yang kedua itu Angel, dia membeli Omega Squat seharga 224.000 dengan jumlah 5, totalnya adalah 1.120.000. Kemudian Glycerin, dia membeli gamat dan kacamata terapi dengan harga satuan itu adalah 499.000 untuk gamat, dan kacamata terapinya itu 669.000, jumlah masing-masingnya 5, sehingga totalnya itu adalah 5.840.000, dan total seluruh penjualan pada bulan ini adalah 7.860.000. Nah, ini adalah laporan penjualan bulan Desember 2021. Oke, yang berikutnya adalah laporan stok. Jadi kita ingin mengetahui laporan stok. Nah, kalau laporan stok memang di sini belum diatur durasinya ya, tapi kita lihat seluruh stok penjualan barang yang ada di perusahaan kita. Misalnya laporan stoknya seperti ini. Oke, klorofil belinya 12, jualnya 5, stoknya saat ini di perusahaan adalah 7, Omega Squat belinya 10 dan seterusnya, sampai kacamata terapi itu kita beli 5 dan sudah terjual 5, sehingga stok pada saat ini harusnya di gudang itu atau di showroom itu ada 7 untuk klorofil, 5 untuk Omega Squat, gamat itu ada 5, dan kacamata terapi juga masih ada 5. Nah, ini adalah laporan stoknya. Oke, berikutnya kita lihat menu selanjutnya adalah menu user. Nah, di sini kita lihat bahwa usernya hanya baru 1 ya. Di sini ada admin, passwordnya admin, dia aktif 1. Kalau tidak aktif dia kita bisa edit jadi 0 misalnya atau false gitu ya. Kalau mau rubah password bisa di sini klik change password, tapi di klik change passwordnya baru kemudian edit. Kemudian kalau kita ingin menambahkan user baru, misalnya user bagian
operator misalnya ya, dimana operator itu passwordnya operator juga. Oke, dimana ada dua, admin dan operator. Oke, kemudian ini bisa ada beberapa user, bebas, mau ada operator, ada supervisor, atau bagian pembelian, bagian penjualan, bebas. Tapi untuk contoh ini kita hanya kasih dua aja, admin dan operator. Kemudian menu berikutnya adalah manage user access. Dari manage user access ini kita ingin memberikan hak akses kepada user yang baru kita buat tadi, siapa namanya operator. Misalnya operator itu dia hanya bisa melakukan transaksi aja, transaksi pembelian, penjualan, kemudian membuat laporan pembelian, penjualan, dan laporan stok. Sedangkan isian setting, jenis barang, pelanggan, supplier, dan yang lain itu aksesnya ada di admin misalnya. Kita beri si operator itu hak akses ke tabel beli. Sini dia masih nol, masih false semua. Kita edit, kita jadikan true. Oke, kemudian yang berikutnya tabel detail beli untuk penjualan, untuk pembelian. Kita edit juga operatornya. Oke, kemudian berikutnya adalah mana tadi? Detail beli. Ya, detail beli. Oke, kita hak akses untuk semua jenis akses. Ini list data itu menampilkan data yang berupa seperti ini, list view data itu yang seperti ini. Kemudian insert data ya, untuk penambahan datanya. Edit data itu dia bisa mengasih edit data ini. Delete data dia bisa menghapus data. Detail data dia bisa melihat detail seperti ini, misalnya kode supplier ini melakukan pembelian apa saja. Nah, diklik detail dia bisa buka semua data detailnya. Nah, setelah detail beli, detail jual, kita kasih hak akses untuk operator. Kemudian jual. Oke, dan yang terakhir itu adalah jual, detail jual ini untuk penjualan, transaksi penjualan. Oke, nah sekarang si operator sudah bisa melakukan transaksi pembelian dan penjualan setelah membuat laporan yang lain. Kayaknya khusus untuk stok itu biasanya hanya untuk di admin misalnya ya. Kita log out. Kemudian kita masuk sebagai operator, username operator, passwordnya juga operator. Oke, dia muncul banyak data ini, dia bisa ke detail jual, ke pelanggan dia bisa lihat tapi tidak bisa tampil. Kita klik transaksi pembelian, dia bisa melakukan transaksi pembelian, misalnya tanggal 31 Ella dia membeli koropil 5 misalnya. Oke, top penjualan, kita lihat penjualannya misalnya tanggal kapan sekarang, siapa Gracie misalnya membeli membeli kacamata terapi misalnya 2. Oke. Dan operator juga bisa melihat laporan penjualan, laporan pembelian. Dia bisa lihat dari sini. Oke, misalnya tanggal 30 saja. Nah, hanya tanggal 30 saja kelihatan bahwa Gracie ada 2 pembelian oleh Gracie di tanggal 30 dengan total 2.238.000. Nah,
kemudian kalau sudah selesai operator bisa logout. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Tutorial pembuatan inventory sudah selesai kita pelajari. Oh ya, jangan lupa luangkan waktu untuk like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan konten yang baru. Dan untuk pemesanan kacamata terapi bisa cek deskripsi di bawah, dan juga untuk pemesanan source code sistem inventory yang lengkap bisa juga cek deskripsi di bawah. Oke, akhir kata mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Mami.